Jadi untuk membuat video, mengedit video pakai KineMaster, pertama kali kita buka dulu. Kemudian kita pilih tombol yang ini Pak, ada tanda plus. Nah, kemudian kita sesuaikan rasionya. Nah, karena kita ingin mengedit untuk diupload di YouTube, kita pilih rasionya 16:9. Nah, kemudian kita masukkan media apapun yang akan kita masukkan sebagai video, bisa berupa gambar, bisa berupa video. Jadi caranya ambil ke menu media, bagian sini. Oke. Kemudian kita cari tuh video mana saja yang akan kita olah. Cari di galerinya, misalnya kalau di saya di kamera gitu ya. Di kamera, kemudian misalnya saya pilih gambarnya, videonya. Kamera itu sing kodenya mana? Ada tulisannya kamera itu ya. Nah, kemudian masukkan video pertama, misalnya saya pilih yang ini. Oke, kemudian kalau misalnya ada lagi, pilih lagi. Yang urutannya ya. Saya pilih yang ini ya. Jadi sesuaikan dengan urutan. Dan seterusnya ya. Oke, nah kalau sekiranya sudah cukup tuh, kalau misalnya ada lagi kan dipilih lagi gitu Pak ya. Kalau misalnya sudah cukup, tekan tanda panah ke bawah di bagian pojok kanan atas bagian sini. Nah, kalau di saya ini ternyata dia berbeda rasionya Pak. Nah, ini kan tidak bagus, gitu ya, tidak bagus. Berarti ini saya undo dulu punya Bapak, biarkan. Saya ambil yang rasionya sama. Misalnya saya ambil video yang mana ini ya, saya ambil ini deh. Mana yang pas? Ini misalnya, oke. Kemudian saya ambil yang ini. Nah, oke, jadi kan begini tuh. Kemudian kalau ini nanti mau ditambahkan lagi ya tinggal cari lagi. Cari video yang kira-kira pas dan memang akan kita masukkan gitu ya. Nah, kemudian ini jika sudah tinggal kita sesuaikan nih, kita play dulu Pak ya dari bagian sini. Nah, kan bisa terdengar. Dari awal dulu ya. Dari awal berarti geserkan ke kanan. Tadi kan udah disambung. Nah, kalau misalnya suaranya ini kan pasti yang orinya kan kecil suaranya. Jadi kita perbesar suaranya. Caranya diklik di sini. Di sini. Oke, kemudian ada volume speaker. Ini dibesarkan 100% lagi, berarti 200 ya. Kemudian diturunkan lagi tanda panah ke bawah. Oke, satunya lagi dicek kanan, geserkan dulu. Ini masuk ke dalam klik yang kedua. Tadi baru yang pertama ya. Sebelah kanan sini atau kiri? Jadi yang di sini. Jadi intinya mau kita klik di bagian sini ataupun di bagian kanan, yang penting dalam satu klik. Ini kan sama otomatis. Jadi kalau disambung berapapun semua harus disamakan. Betul. Nah, ini juga sama, volume lagi, besarkan lagi. Oke. Nah, kalau sudah, nah, tinggal disesuaikan. Kalau di play. Sesuaikan dulu. Ini yang kemarin aku nyuting itu baru nonton gimana? Nah, besok kalau mau ini Pak, nyuting itu Pak, pada saat ada bagian yang diolah gitu, fokus langsung ke bagian olahannya itu Pak. Jadi biar lebih jelas gitu gambarnya detail. Ini ya. Berarti yang fokus nanti sorot ke sini berarti. Yang tadi makanannya seperti itu. Tak geser ya gitu. Caranya yang mulai sini ya. Nah, ini. Misalnya ini
Nah, gitu. Jadi fokus ke sana. Dikomentari nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dipanasin, udah tuh biar empuk. Nah, jadi kalau misalnya ada yang harus dipotong nih Pak, misalnya bagian sini sambil dicek ininya ya suaranya ya. Misalnya kok bagian sini, ini saya pengen mulai dari sini saja nih, karena bagian sebelumnya saya belum ngomong misalnya gitu. Nah ini bisa di-cut. Caranya posisikan dulu ini benang merah itu maksudnya ini adalah batasnya. Misalnya bagian sini diklik, kemudian klik tanda gunting, klik ke bagian kiri, berarti yang warna putihnya bagian kiri. Nah dia langsung akan terekat. Oh iya. Gitu. Nah, sampai ke yang lain-lain pun juga sama. Tadi nekannya nih Pak. Nekannya Diklik dulu, tentukan batasnya, klik gunting, kemudian klik tanda. Nah kemudian ini pada saat perubahan klip dari klip 1 ke klip yang kedua, ini kan kalau saya play dia langsung berganti begitu. Nah supaya halus ini kita kasih transisi Pak. Caranya ini kalau misalnya posisi begini nggak kelihatan. Jadi kita harus munculkan tanda warna putih itu. Kalau nggak muncul ini berarti harus diperbesar. Saya tekan begini kanan kiri ya. Nah sehingga muncul begini, diklik dulu. Klik nanti ya, klik yang putihnya itu. Oke, nah sehingga muncul animasi efek transisi. Nah kita bisa memilih. Nah standarnya kalau yang umumnya itu kita bisa memilih yang klasik, tapi bebas ya, jangan memilih yang manapun bebas. Ini enggak menyalahi hak itu enggak ya? Enggak. Misalnya saya pilih yang klasik transition, kemudian saya pilih fade misalnya. Fade itu diperbesar tapi nanti lihat efeknya. Nah kan begitu. Atau pakai yang ini. Perubahannya atau yang ini. Pilihan itu ya. Jadi pilihannya yang berbeda itu ya Pak? Oke. Jadi bisa kita pilih yang lain. Misalnya kok ini nggak cocok, saya pilih yang lainnya. Pakai yang, ini kan ada yang lain nih. Misalnya saya pilih yang semi sentimental, misalnya saya klik yang ini. Nah maka kan begitu jadinya tuh. Jadi ini tadi diklik dulu yang putihnya. Oke, kemudian klik pada bagian ini Pak. Pada bagian ini yang klasiknya. Ini ya, gini. Nah itu turun kenaikan ke atas. Nah misalnya ada pilihan sentimental, terus diklik. Kliknya nih, itu animasinya. Serum. Nah kan berbeda. Nah, jadi ini kalau kita play berarti ininya begini. Tapi kalau udah kita ngeplay mana? Kalau mau action. Kalau sudah, ini kita klik dulu, oke, baru di play. Nah ngeplaynya berarti dari yang sebelumnya. Oh gitu. Jadi ada si tadi. Jadi itu transisinya. Transfer ini kalau udah berat, tapi apa ini? Boleh ya Pak Ibu? Boleh, nggak masalah. Karena ini kan hak kita editor. Berarti setiap kali mau jeda pindah biar ngeget. Nah, sebaiknya gitu. Paling tidak pakai yang tadi Pak, pakai yang efek transisi yang klasik tadi. Umumnya begitu. Nah, kemudian kalau mau nambahkan tulisan Pak, nambahkan tulisan berarti kan dari bagian depan nih. Misalnya anggap saja saya pengen tulisannya dari bagian awal. Kemudian kita bisa memilih lapisan, kemudian kita bisa memilih teks. Oke, baru kemudian tuliskan misalnya nama channel kita. Nama channelnya apa nih? Misalnya saya pakai Menara TV. Aku yang pasti itu ya. Kemudian kita klik pilih kalau sudah.
ya kan muncul begini. Nah kalau kurang besar, klik tanda diagonal bagian pojok kanan bawah, geserkan ke bawah. Nah dia akan semakin besar. Kalau kita gesernya ke kiri atas, berarti dia memperkecil. Fontnya kok nggak cocok, pilih dari AA, di sini ada nih. Nah, ini kita bisa milih fontnya, misalnya saya pilih yang Supreme, ada di bagian basic. Kemudian saya pilih Supreme misalnya. Nah, ini milihnya ke milihnya ini misalnya. Basic. Dan bagian bawah itu ada Supreme. Oke, kalau sudah cocok, pilih yang ini tanda panah ke bawah, bagian pojok. Sesuaikan posisinya. Misalnya kalau nama channel itu umumnya ditaruh di bagian kanan atas atau kiri atas. Sesuaikan saja. Oh, karena jenengan tadi memilihnya dari bagian pojok kanan atas. Oke. Kemudian taruh ke bagian atas sono, ambilnya dari tengah Pak. Nah gitu, klik kanan. Oke, sip. Nah, sesuaikan posisinya. Kalau sudah, nah ini kan cuman sampai ke detik sekian. Cuman 4 detik ya, 4,5 detik. Nah, kalau ini mau dibuat full, berarti ini diklik dulu Pak. Klik kanan, Diklik. Nah, kemudian klik kembali. Oke, yang bagian kanan ini, yang kuning kanannya geserkan ke kanan. Klik tahan berarti ya. Terus saja sampai full. Sampai full. Nah, kita nggak akan bisa menggeserkan terus. Jadi dia berhentinya pada saat videonya berakhir. Terus saja. Berarti dibelak sebentar bisa, sampai selesai video bisa ya? Bisa. Jadi kalau di situ kan potong-potong karena timelinenya terlalu besar. Kalau saya kan timelinenya kecil, hanya kan lebih cepat. Oke. Nah, jadi itu dari awal video ini, tulisan itu sudah ada. Muncul terus. Jadi besok fokus ke ulane, pas ngerajani, pas itu, pas ngulon, pas ngulon gitu ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya itu teknik editing yang umumnya gitu ya, paling tidak seperti itu. Nah kemudian kalau sudah jadi nih, kalau sudah pas gitu ya, kalau sudah pas, nah ini kan harus kita jadikan video. Nah harusnya diekspor, berarti klik bagian sini, pojok kanan atas, tanda panah ke arah kiri. Oke, kemudian klik kembali bagian project terakhir, berarti ya yang ini. Kemudian pilih bagikan, yang ini nomor 2. Oke, selanjutnya kita bisa memilih resolusinya, resolusi yang paling bagus FHD misalnya. Ada enggak? Cuman HD ya, ke bawah bisa enggak? Oh, cuman itu maksimal berarti ya. Kemudian laju bingkainya ini kita bisa milih yang 30. Ini yang 30. Enggak ada pilihan ya. Artinya karena sesuaikan dengan kemampuan perangkat memang. Nah, kemudian tapi yang laju bitrate-nya ini, minimal kita set 3 minimal ya. Ini semakin tinggi semakin bagus. Misalnya saya buat 5 deh. Nah, bagian sini Pak. Nah, itu. Oke, dan juga bisa kita lihat kapasitas hasilnya. Jadi nanti hasilnya 80 mega. Ya kan? 80 mega. Baik. Nah, kalau sudah ekspor. Ekspor proyek. Ini ekspor itu kemana? Yang mana? Ekspornya kemana? Ekspornya nanti ke HP Pak. Oke. Jadi nanti ada hasilnya di HP. Belum publikasi ya? Belum. Ini kan masih editing. Kan juga perlu melengkapi dulu videonya, kan masih ada. Biar jadi ketika dipublikasi itu udah memang ready ya kan?
Tapi paling tidak ini kan untuk teknik editingnya. Jadi nanti barangkali Bapak sudah ada videonya lengkap dan pengen nyoba tuh untuk edit sendiri di rumah, nanti saya share ke Bapak ini. Ini kan saya rekam. Oh iya. Nah ini kalau sudah, nah ini kan sudah jadi nih. Nah bisa kita lihat di bagian galeri. Ini saya tekan bagian sini, kemudian saya cek deh bagian galerinya, video terbaru. Nah ini dia. Nah ini kan video yang baru saya buat tadi. Nah,